Nah teman-teman, kenapa sih kita penting pengetahuan ya? Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak ngerti masalahnya. Dan kalau kita nggak ngerti, kita akan menjadi nunggu gitu. Banyak orang yang nunggu sesuatu terjadi di luar, berharap ada yang menolong aku, berharap ada yang memberikan sesuatu dan apapun intinya menolong gitu ya. Akhirnya jadi korban. Nunggu lagi kapan ya si penolong itu datang. Pada akhirnya akan mengerti bahwa tidak akan ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri gitu. Ingat ya, saya selalu mengulang-ulang bahwa seumur hidup kita bareng sama diri ini loh, seumur hidup. Jadi kalau kita berantem terus sama yang barengan seumur hidup, ya gimana dong gitu. Nah maka jangan berharap faktor eksternal akan membaik kalau kita tidak memperbaiki faktor internal by the way. Ya itu openingnya kira-kira. Oke, suara aman teman-teman? Musik oke, nyaman didengarnya oke? Aman, oke. Jangan lupa siapin bolpen sama kertas, karena kita akan seperti biasa kita akan terus melatih ya. Dan ini harus ditulis, nggak boleh diketik di handphone. Jadi nanti di tengah kita akan rilis gitu. Teman-teman enjoy, buka pendengaran, penglihatan hatinya, nikmati di sini saat ini dan just enjoy aja ya, enjoy aja. Oke. Nanti di tengah-tengah nggak ngerti apa dan lain-lain, di ending nanti kita bisa tanya jawab ya. Yang penting nikmati aja dulu. Right. Sebelum kita masuk ke mekanisme pelepasan, saya mau review dulu dari beberapa pertemuan yang lalu. Jadi saya mau bicara dari sini. Emosi memancarkan medan energi vibrasi, emosi pun mempengaruhi dan menentukan orang-orang dalam hidup kita. Ya, jadi ingat, energi, vibrasi, frekuensi, setiap emosi ada vibrasinya. Dan yang menentukan vibrasi itu pemilihan kita mau ada di vibrasi mana gitu. Jadi nanti teman-teman lihat feedback yang datang aja. Begitu yang datangnya kayak gitu berarti saya yang mengundang gitu. Makanya belajar untuk tidak terlalu cepat nyalahin siapapun, apapun. Karena sebenarnya yang datang ke dalam hidup kita itu adalah kita yang mengundangnya. Ya, pengundangnya tuh diri kita gitu. Anyway. Ini sebagian orang yang agak susah terbuka tuh banyak nyalahin, susah terima ini gitu. Tapi coba deh, jangan-jangan selama ini yang ngebuat hidup kamu, hidup aku begitu karena aku nggak bisa terima gitu. Nyaman dengan membenci, nyaman dengan merasa bahwa dengan gini aku ngajarin dia gitu. Iya, mengajarkan bagus tapi diri kita jadi hancur gitu. Ya, jadi put yourself first dalam artian gimana kita mau nolong orang lain, sama seperti kalau di pesawat yang disuruh pakai oksigen ibunya dulu kan, baru ke anaknya. Kita bisa nolong orang kalau kitanya udah tertolong gitu. Anyway, capek hati bener, jadi capek gitu. Padahal boleh jadi yang kita benciin mah senyum-senyum aja, main-main aja gitu, kitanya pusing gitu. Gitu ya. Jadi jangan sering merugikan diri gitu. Anyway, ya. Peristiwa-peristiwa hidup menjadi dipengaruhi oleh emosi-emosi kita yang tertekan dan tertahan pada tingkat psikis. Amarah menarik pikiran-pikiran yang marah. Amarah menarik pikiran-pikiran yang marah. Teman-teman, ini penting ya. Ini tolong garis. Aturan dasar semesta psikis adalah, ya dengerin baik-baik. Aturan dasar semesta psikis adalah like attracts like, sesuatu akan menarik yang mirip dengannya. Demikian pula love promotes love. Cinta mengembangkan cinta. Nah teman-teman, berbicara cinta di sini bukan cinta perasaan ya. Karena cinta perasaan itu namanya romantic love. Tapi cinta di sini adalah sesuatu yang membuat kita tuh memiliki positivity energy lah gitu kira-kira. Maka semua keberadaan ini datang karena cinta. Saya ada, kalian ada karena cinta loh. Kalau nggak ada cinta kita nggak lahir. Jadi sadarilah bahwa bahan baku kita tuh cinta. Bahan baku kita tuh kasih sayang, Rahman Rahim,
welas asih. Jadi kalau kita lagi keluar dari welas asih, kita lagi jadi orang palsu. Karena bahagia itu adalah alamiahnya kita sebenarnya. Jadi kalau lagi benci berarti saya lagi keluar dari bahan baku utama kita gitu. Yang menyakitkan itu cinta romantik, bukan cinta yang ini. Kita nggak bicara dalam romantic love nih, tetapi the true love. True love adalah sesuatu yang positivity vibes gitu. Anyway, berbicara masalah cinta, mungkin cinta yang menyakitkan karena kita salah mengartikan cinta gitu. Karena mungkin kita anggap itu cinta, tetapi itu adalah kemelekatan. Ya, oke ya. Nah, saya kasih contoh sederhana. Ketika saya mengatakan bahwa aku mencintaimu dan aku mengontrol kamu seperti apa yang aku inginkan, itu namanya dagang. Itu bukan cinta namanya. Kamu melekat. Karena cinta itu membebaskan. Cinta itu membuat tumbuh sesuai dengan benih siapapun itu gitu. Yes, makanya orang yang merasa mencintai padahal melekat gitu. Memperbudak. Akhirnya posesif gitu. Cemburu gitu. Justru cemburu kan bukti aku sayang sama kamu. Bukan, bukti aku melekat kepada kamu. Karena yang namanya cinta sejati adalah bukan kamu harus membuatku bahagia, tapi aku akan membuatmu bahagia. Begitu kebahagiaan ditentukan oleh orang lain, apalagi orang yang kita cintai, itu namanya transaksi anyway. Sama, mau sama anak, pasangan, orang tua. Nah, aku tuh cinta, kamu harus ngikutin. Nah, itu bukan cinta namanya, gitu. Ya, ini kita lagi nggak ngomongin dulu cinta, bentar ya. Nanti cinta nanti belakangan. Kita ngerti dulu basicnya gitu. Ya, anyway teman-teman, saya lagi baca buku David Hawkins, Letting Go. Tapi ini racikan saya ya. Karena saya meracik ini dengan tasawuf, saya meracik ini dengan Vedanta, saya meracik ini dengan banyak sekali. Tapi base-nya kita ambil dari Hawkins gitu. Nah, maksud saya, teman-teman yang mendengar ini, raciklah dengan teman-teman punya kapabilitas gitu. Jangan ngambil mentah-mentah apa yang saya ceritain ya. Kunyah dulu dan racik sesuai dengan kapabilitas kita masing-masing gitu. Gitu ya. Biasain jangan terlalu jadi second hand people. Itu apa? Orang ngomong apa diomongin lagi, orang mikir apa pinjam pikirannya. Tapi coba rasakan dulu gitu bahwa ini adalah bahan untuk aku punya, tapi aku keluarin gini loh gitu. Jadi nanti kita punya keotentikan gitu. Yes, diresapi dulu. Karena sekarang tuh banyak penumpang gelap hidup loh. Kenapa disebut penumpang gelap? Kita nggak pernah punya pikiran sendiri, nggak pernah punya sudut pandang sendiri, cuman pinjem gitu. Nah akhirnya kalau cuman pinjem, kita nggak dapat rasanya gitu. Akhirnya nanti berantem sesuatu yang tidak dialami gitu by the way. Oke ya. Masih bingung harus mencintai tapi salah orang mungkin. Oke, kita akan ngomong itu belakangan ya. Sip ya teman-teman ya. Oke, nanyanya belakangan boleh ya. Oke, supaya kita beresin dulu, nanti kita akan diskusi gitu. Nanti pertanyaan-pertanyaan kalian kejawab pelan-pelan. Percaya deh, pelan-pelan kejawab. Ya, oke. Anyway ya, dikit-dikit nih ya. Salah satu ilmu tertinggi yang pernah saya dapetin dari salah satu guru sufi saya ya, ada gini nih kalimatnya. Ini keren. Ketika kamu punya banyak pertanyaan, dan kamu menghendaki jawabannya, sadarilah bahwa jawaban itu tidak pernah akan datang. Tapi suatu saat nanti pertanyaannya yang hilang. Itu asik banget. Ya, teman-teman, daripada dapat jawaban, tingkat tertinggi kesadaran adalah justru pertanyaannya yang hilang. Beda ya? Nah, ini nanti asik nih. Ya. Jadi kalau kita craving sama jawaban, hal yang paling penting adalah ketika nanti pertanyaannya tiba-tiba hilang. Kenapa pertanyaan tiba-tiba hilang? Karena udah masuk ke dalam esensial gitu. Ya, oke.
Yang belum ngerti didengerin dulu aja, dikunyah, nanti pelan-pelan ke frekuensi itu. Ya, oke. Teman-teman, saya benar-benar mau ngebebasin dulu. Saya tuh biasanya ngejaga banget omongan dalam bentuk bahasa gitu ya. Tapi maksudnya gini, saya banyak banget di komen karena banyak bahasa saya nggak ngerti, tidak dimengerti. Tapi di pembelajaran ini saya mau lepasin dulu, nanti pelan-pelan kita urai gitu kira-kira. Dapat ya? Supaya kita bisa sama-sama belajar anyway. Oke. Aturan dasar semesta psikis adalah like attracts like, dan love promotes love. Oke? Sehingga orang yang telah melepaskan banyak kenegatifan batin akan dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang penuh kasih. Oh, ini mau otomatis aja. Jadi kalau kita jarang punya pikiran penuh kasih, cek. Pasti banyak yang melekat di sini gitu. Sehingga orang yang telah melepaskan banyak kenegatifan batin akan dikelilingi oleh pikiran-pikiran yang penuh kasih. Peristiwa-peristiwa yang menyenangkan, orang-orang yang baik, hewan-hewan peliharaan yang jinak. Fenomena ini menjelaskan banyak ungkapan kuno seperti perkataan umum yang kadang membingungkan intelek. Yang suka kadang bikin bingung. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya. Mereka yang mempunyai akan mendapatkan. Artinya semuanya tergantung dari regulasi gitu. Oleh karenanya, sebagai aturan umum, orang-orang yang apatis membawa energi kemiskinan ke dalam hidup mereka. Jangan harap kita akan keberlimpahan kalau kita nggak pedulian. Tapi antara peduli banget dan melekat juga beda tipis. Lucu lah pokoknya. Ini uniknya hidup di situ gitu. Ya. Dan mereka yang optimis, yang memiliki kesadaran akan kemakmuran, membawa keberlimpahan ke dalam hidup mereka. So teman-teman, ingat baik-baik. Semangat itu gratis. Optimisme itu nggak bayar. Kok susah amat sih gitu. Ya. Sip ya. Dan itu pilihan. Tapi saya ngerti banget sih ketika itu lagi hilang juga, dan that's okay anyway. Nah semoga dengan room ini gini gitu ya, teman-teman ikut belajar dimanapun. Teman-teman saya selalu pengen ngulang-ngulang, ini si Abu nggak penting, sayanya nggak penting. Ya, sayanya nggak penting. Tapi yang penting adalah apa yang keluarnya, gitu ya. Jadi biasakan berguru tuh bukan siapanya tapi apanya. Karena yang penting itu apa yang dialirkan, bukan siapanya. Ya, jangan lupa don't look up, don't look down. Kenapa? Kalau look up itu artinya terlalu idol, terlalu gimana. Jangan terlalu deh, kecewa nanti pasti. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, sama apapun siapapun. Nah terlalu idol, terlalu membanggakan, terlalu gimana, kecewa. Kenapa? Karena setiap orang pasti akan mengecewakanmu. Pasti akan ada sesuatu yang kamu gak suka gitu. Gitu ya kira-kira ya. Oke ya, jadi salah satu kata kuncinya don't look up, don't look down. Jadi ada gimana-gimana, biasa aja. Dah, biasa aja. Gitu. Karena dengan biasa aja kita nggak terlalu melekat, apalagi ngehina, jangan ya, apalagi gitu. Gitu. Nah tapi suka nggak enakan, nanti ngerti nggak enakannya kenapa. Nggak enakan itu dipelihara, hati-hati, dan itu nggak bagus. Makanya saya selalu bilang berhentilah jadi orang baik, tapi jadilah orang sadar gitu. Ya nanti pelan-pelan ngerti. Ini banyak yang nyerang saya gara-gara ngomong gitu, wah ini benar. Nah, tapi nggak ngerti sih maksudnya apa gitu. Anyway, nanti ngerti pelan-pelan. Ya, alright. Karena semua makhluk hidup terkoneksi pada tingkat energi vibrasi, kondisi emosi dasar kita akan memancar keluar, direspon oleh semua bentuk kehidupan di sekitar kita. Teman-teman, ingat ya, semesta hanya merespon vibrasimu, bukan kata-katamu. Jadi mau berdoa ininya bagus banget, tapi perasaannya nggak enak, itu yang akan didengerin, itu yang akan terjadi, itu yang akan terespon. So,
Your feeling is your prayer. Perasaanmu adalah doamu. Jadi situasi ini yang paling penting. Mau senyum, pura-pura happy, vibes-nya nggak enak, semesta tahu. Maka bukan uang yang akan tahu bukan jumlah uang yang kita berikan, tetapi sikap hati kita yang akan direspon gitu. Ya, itu penting banget. Itu sepenting-pentingnya gitu. Ya, jadi mending gak banyak ngomong apa-apa, tapi ininya oke. Karena ininya banyak ngomong, tapi ininya nggak oke, nah udah. Gitu. Kemelekatan pada suami gimana tuh, nggak mau dipoligami. Nah itu, kita punya pilihan. Kalau nggak mau, pilih nggak mau. Jangan terpaksa, apalagi gara-gara doktrin. Menerima gara-gara paksaan dogma gitu ya. Dan itu pilihan. Anyway, pilihan ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, sekarang saya ulang ya. Your feeling is your prayer. Itu teman-teman itu ingat-ingat aja. Sok ya mau gimana, ininya nggak enak, nggak akan ngaruh kok. So ini nih, si feeling ini yang akan benar-benar memengaruhi bagaimana reaksi semesta ke kita gitu. Maka melatih perasaan positif itu latihan. Ya, itu latihan. Simpen ya. Your feeling is your prayer. Simpan baik-baik gitu. Simpan. Karena semua makhluk hidup terkoneksi pada tingkat energi, vibrasi, kondisi, emosi dasar, dan kita akan memancar keluar dan direspon oleh semua bentuk kehidupan di sekitar kita. Jamak dipahami bahwa hewan-hewan bisa secara instan membaca kondisi emosi dasar seseorang. Ada beberapa eksperimen yang menunjukkan bahwa bahkan pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh emosi manusia dan bahwa tanaman mencatatkan reaksi-reaksi terukur terhadap keadaan emosi kita. Dahsyat. Gimana ya? Dalam diam, namun tervibrasi oke, vibrasi yang akan merespon gitu. Gitu ya teman. Makanya salah satu arti saum kalau dalam bahasa Arab, nawaitu saum itu saya mau diam. Ya diam tuh dilambangkan dengan nggak ngomong aja. Tetapi poinnya adalah diam di sini nggak sibuk sebenarnya. Ingat ya, kalau kita bicara pakai terminologi Tuhan, apapun agama kalian, bahasa Tuhan itu adalah bahasa gelombang. Bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan Latin, tapi gelombang. Nah, gelombang itu harus diterima sama receiver. Receiver itu penerima, penerimanya apa? Hati. Maka kalau pikirannya sibuk, hatinya nggak bisa nerima gitu. Maka salah satu membuat pikiran kita nggak sibuk ya diem gitu. Nah, saum tuh artinya slow down, santai, relax. Teman-teman tahu cara kita diem paling ampuh? Udah tahu caranya? 3. Rumusnya SSP. Ya, rumusnya SSP. Santai, senyum, pasrah. So, kita coba dulu. Teman-teman kebayang ya, saya tuh pernah diundang beberapa puluh kali cuman ngajarin orang senyum, bayangin. Coba sadarin deh, buat kalian yang mulai gak enak, banyak gak enak perasaan, pasti jarang senyum aja. Fix. Ya, nah sekarang supaya bisa dialami,
teman-teman boleh duduk agak santai, santai aja duduk, sok duduk dulu santai, enak ya, yang enak duduknya. Matanya dipejamin, ditutup matanya, santai, terus senyum coba. Apalagi kalau sambil sentuh hati tuh enak banget tuh. Nanti kita masuk ke situ. Tapi sekarang coba belajar senyum aja dulu. Jangan jaim senyumnya. Udah deh, coba diulang-ulang. Kalau lagi ada sesuatu turbulence, diam, santai, senyum bentar. Dah, lakuin lagi. Senyum bentar, lakuin lagi. Maksudnya senyum, baru berkegiatan lagi gitu. Iya, gak apa-apa. Salah satu pelepasan emosi itu nangis. Kalau dalam perspektif tasawuf, nangis tuh nanti ada level-levelnya. Gak apa-apa. Karena senyum mengeluarkan banyak hormon membahagiakan gitu. Gak apa-apa. Latihan aja. Teman-teman, sekarang kalau yang ada ngerasa mau nangis apa, it's okay. Kenapa coba? Kita lagi memang dalam vibrasi letting go kan. Nikmati aja. Ini kita lagi ada di frekuensi vibrasi untuk letting go. Maka yang masuk ke room ini semuanya gimana ya bahasanya ya? Mengakumulasi untuk saling melepaskan gitu. Berkah loh kita bisa nyatu dengan frekuensi ini. Udah deh teman-teman. Berkah banget, kita penting untuk bersyukur loh. Gitu kira-kira. Ya, udah ya. 2 nih disimpan. 1, tadi apa? Your feeling is your prayer. Yang kedua, SSP nggak akan nemu di sini, nggak akan ya. Itu mah racikan teman-teman. Santai, senyum, pasrah. Anyway, ya, yang ada rasa gimana, nggak apa-apa, udah, rilis aja. At some point mengeluarkan air mata tuh membebaskan, gitu ya. Mengeluarkan air mata tuh melegakan. Anyway, ya, oke. Cukup ya pemanasannya ya. Iya, nggak dapet THR, SSP aja sih. Ya. Oh, surga jinjing itu udah dibahas 2 pertemuan yang lalu ya. Tuh teman-teman, surga jinjing kemana-mana. Jadi nggak usah nunggu. Kalau lagi bete, keluarin dari jinjingannya gitu. Nah, bawa surga jinjing kemana-mana. Ya, anyway. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut teman-teman. Are we okay? Ready ya? Oke? Sip. Right. Sip ya. Dah. Kalau saya lagi ngomong, gak boleh komen, setuju ya? Kalau saya diem nanya baru komen. Nih kita latihan. Latihan untuk calibrate the vibrate. Ya. Sip ya. Hitungan ketiga, habis ini dilarang komen. Kita sama-sama latihan kan. Dan kalau nanti ada yang ngelanggar, jangan bete, biasa aja ya. Kan latihan ya. Kan supaya langsung dilatih gitu. Sip ya. 1, 2, 3, silent. Nah. Mekanisme pelepasan. Pelepasan melibatkan kesadaran atas sebuah perasaan. Membiarkannya muncul ke permukaan, bertahan menghadapinya dan membiarkannya pergi dengan sendirinya tanpa keinginan untuk mengubah atau melakukan apapun terhadapnya. Ulang ya, dengerin baik-baik. Pelepasan melibatkan kesadaran atas sebuah perasaan. Membiarkannya muncul ke permukaan, bertahan menghadapinya,
dan membiarkannya pergi dengan sendirinya tanpa keinginan untuk mengubah atau melakukan apapun terhadapnya. Ini berarti sekedar membiarkan perasaan itu berada di sana dan berfokus pada pelepasan energi di balik perasaan tersebut. Langkah pertama adalah biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya. Nih, step by step ya. Teman-teman, saya mau jelasin dulu satu hal. Ya, saya mau jelasin dulu satu hal. Ya, memang pentingnya untuk kita dialog tuh ini gitu ya. Dan sekali lagi ini racikan saya yang teman-teman bisa pakai. Tapi teman-teman habis ini racik sendiri. Ya. Oke, gini teman-teman. Kalau kita ngomongin segitu, ini saya nge-lag nggak? Coba, nah ini boleh jawab sekarang. Ini jadi ada yang komen lagi. Saya nge-lag teman-teman, oke nggak? Cek 1, cek 2, cek 3. Suara aman, sound aman, nggak kan? Oke, sip. Yang nge-lag berarti mungkin sinyal di tempat yang lag ya. Oke, teman-teman dengerin baik-baik ya. Ini dengerin baik-baik, penting. Nih, kita penting untuk tahu setidaknya ada 3 alam dalam kesadaran. Pikiran lah, anggap begitu. Oke, ada berapa? 3. Teman-teman pernah ngelihat nggak gambar gambar gunung, ya, gambar gunung yang gini-gini. Nah, gambar gunung yang ada icebergnya gitu di atasnya, ya, di sininya. Kan kelihatannya cuma di atas, padahal gunung dalam nggak ke bawah teman-teman? Dalam ya. Jadi ini kalau ada gunung, kita ngelihat gunung di sini, ternyata yang lebih dalam tuh bukan yang kelihatan gitu. Kebayang ya? Jadi teman-teman, maksud saya ngelihat orang yang kelihatan itu cuma di atas gunungnya gitu. Makanya kenapa kita harus biasa-biasa aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu dalemannya, yang paling dalam nggak ada yang tahu. Kecuali dirinya, even dirinya mungkin nggak tahu. Ya, fenomena iceberg, yes. Nah, sekarang gini teman-teman, dapat ya? Saya mau ngejelasin ini sepelan-pelan mungkin supaya teman-teman dapat. Karena ini, ngebuka ngerti ini, tingkat penerimaan hidup kita naik 50%. Artinya apa? 50% masalah kalian vanish. Vanish itu apa ya? Vanish. Menguap. Bukan hilang, bukan. Aduh, gimana ya bahasanya? Teman-teman, dalam hidup nggak ada yang hilang. Ya, nggak ada yang hilang. Lenyap, yes, lenyap tapi nggak hilang. Nih ya, saya mau kasih analogi dulu. Es memuai, that's it. Air yang hilang, ingat loh. Maka mati itu bukan hilang. Mati itu, aduh jadi panjang ngomong. Udah, nanti belok ke situ ya. Dah, gini maksud saya. Tadi kan ada segitiga. Nah, ini yang kolak pisang pasti jualan tajil nih. Ada segitiga nih. Yang atas itu namanya alam sadar. Alam sadar. Turun ke bawah namanya alam bawah sadar. Paling bawah namanya alam tidak sadar. Ya, ingat dulu. Sadar, bawah sadar, tidak sadar. Nah, teman-teman, si sadar itu cuma 5%. Ini teman-teman, sadar itu cuma 5% aja. Yang bawah sadar dan tidak sadar berarti 95%. Dapat ya? Nah, sekarang saya tanya, kita renungkan.
Berarti dalam diri kita itu banyak yang belum kita ketahui daripada yang kita ketahui. Artinya, kita perlu menjadi sadar terhadap apa yang kita belum sadar. Ya, contoh nih, ini 6 buku nih untuk ngerti ini, 6 buku dalam. Tapi saya mau coba gimana caranya make it simple. Ya, saya kasih contoh. Oke, tangannya boleh di keypad. Nih kalau offline enak langsung nanya-nanya sih. Dan kalau nanya kelihatan mukanya ngerti atau enggak. Ya, tangannya udah di keypad ya. Referensi bukunya namanya Letting Go by David Hawkins. Banyak sih, tapi kita bahas ini dulu ya. Kita menghatamkan letting go ya teman-teman ya. Ya, pelan-pelan. Daripada menghatamkan yang nggak ngerti kan. Gitu. Oke, teman-teman tangannya udah di keypad ya. Udah di keypad. Udah siap-siap ya. Dengerin pertanyaan saya. Begitu teman-teman dengar pertanyaan saya langsung jawab. Kenapa harus langsung jawab? Karena sesuatu yang langsung dijawab itu jujur. Karena kejujuran gak perlu rekayasa. Spontan. Ya. Tapi memang jadi asbun sih. Karena itu memang yang biasa bunyi sih. Itu paradoksnya. Jadi kalau ditanya, kamu tuh kenapa gini? Nah udah tuh. Itu dia lagi nyari alasan berarti. Karena kejujuran gak perlu alasan. Spontan gitu. Ya. Nah ngomong jujur sekarang di media sosial agak PR. Karena kalau ngomong jujur terlalu jujur banyak yang tersinggung nanti. Banyak yang ini nggak gini nih gitu ya. Nah gitu kira-kira ceritanya. Nah siap ya di keypad ya. Asbun tuh asal bunyi. Saya mau nanya, teman-teman ini nggak ada benar nggak ada salah, nggak akan dibully, nggak akan digimana-gimana, jujur aja ya. Nah yang masuk room ini mah pasti bukan tipikal orang yang ngebully lah gitu ya. Nah mau masuknya juga letting go gitu. Pertanyaan saya, siap langsung jawab ya. Apakah bisa orang lain menyakiti hati kita? Go, iya atau enggak? Bisa atau enggak? Cus. Oke. Ya, 99, 104, 109, 113. Ya, tuh ya. Ini kalau mau sambil di research membuktikan loh. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman. Anyway. Nah, ini jawaban yang bilang bisa nggak salah, yang bilang enggak juga nggak salah. Karena bisa jadi enggak kok, tapi nggak tahu mekanismenya. Bisa, karena cuma tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melukaimu. Oke, tahu. Tapi maksudnya gimana? Pokoknya nggak bisa aja. Nah, sama gitu ya kira-kira. Anyway, nah, sekarang saya tanya. Ya, kita renungin ini nih. Once kita ngerti ini, tinggal dilatih, jiwamu akan sembuh. Teman-teman kita tahu ya, kita semua tuh sakit jiwa by the way, makanya lahir. Jadi bumi ini tempat orang sakit jiwa besar, rumah sakit jiwa besar tuh namanya bumi. Makanya di sini kita lagi perawatan. Jadi kita semua lagi rawat jalan. Gak ada orang yang gak sakit jiwa tuh gak ada, dalam tanda petik. Cuma nanti kapasitas dan kadarnya aja beda-beda. Ya. Nah, sekarang kenapa kok tetap bisa sakit hati sama orang lain? Karena nggak ngerti, udah gitu aja. Karena nggak ngerti aja. Anyway ya, kalau kita ngerti bahwa sesama pasien rawat jalan sama, ya udah aja. Begitu dia nyebelin, oh pasien, nah sama gua gitu, sama saya gitu, gitu ya. Supaya nggak gimana-gimana banget gitu. Ini orangnya, oh iya ya, dia pasien. Aku juga pasien sih gitu ya teman-teman ya, supaya nggak terlalu gimana gitu, biasa aja. Jadi sesama pasien jangan saling mendahului kayak truk. Iya kalau udah sembuh mah nggak akan ada di sini, ngapain ada di sini, pulang pasti ya, ceritanya dongengnya gitu. Nah sekarang dengerin baik-baik. Siapapun orang di luar diri kita akan lebih banyak yang tidak mengerti kita daripada yang ngerti kita.
termasuk orang tua kita, apalagi. Ya. Jadi kita akan selalu menghadapi sesuatu yang nggak mengerti kita. Jadi di umur-umur 50, 45, punya teman beneran teman 20, mewah banget aja. Rasain deh, makin kesini circle pertemanan makin kecil. Teman beneran ya. Teman beneran ya. Bedain antara teman sama kenalan. Kenalan saya banyak, tapi teman saya enggak. Ya. Kenalan saya banyak, tapi teman enggak banyak. Makanya Yesus tuh sahabatnya cuma 12, Nabi Muhammad tuh sahabatnya cuma 4. Jadi kalau sekarang Yesus sama Nabi Muhammad punya TikTok, followernya nggak banyak. Ceritanya, dongengnya. Ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa statement ini? Statement ini mau memberikan sebuah penerangan kepada kita semua bahwa banyak hal yang sangat kita tidak sadari terhadap sakit jiwa kita dalam tanda petik. Dan itu tersimpan di tidak sadar. Ya. Jadi di tidak sadar itu, teman-teman. Pernah nggak ngerasain lagi biasa aja tiba-tiba gitu, nggak apapun ya. Itu si tidak sadar tuh harus diletupkan ke bawah sadar harus diletupkan ke sadar. Kebayang nggak? Ya, sampai di tahapan ini, sadari bahwa banyak hal yang belum aku ketahui tentang diriku. Paham sampai sini? Paham ya? Ulang ya. Banyak perasaan yang aku nggak tahu, banyak keluka yang aku nggak ngerti, banyak sesuatu yang aku sendiri aku nggak ngerti. 95%, kebayang nggak? Nah, sekarang saya tanya, nih, kalau misalnya di bawah ini banyak titik-titik noda-noda, luka-luka yang belum kita ketahui, ini anggap penuh, kita harus sadar nggak tentang itu teman-teman? Harus dong, bukan harus deng, perlu dong. Dan maaf ya, tidak akan ada yang menyadarkan kita ketika kita mau melihat diri sendiri kalau nggak punya cermin, nggak kelihatan mukanya. Pertanyaan, berarti kalau sekarang saya mau lihat muka saya, perlu cermin nggak? Perlu. Siapa cerminnya? Siapapun yang datang ke diri kita saat ini. Semua yang datang ke diri kita saat ini cerminan ketidaksadaranku. Dan mereka datang untuk membuatku sadar. Titik. Teman-teman, ini 7 tahun, 6 tahun lah. Waktu itu ngerti ini 6 tahun loh. Zaman-zaman belum ada terlalu okein. Wah, udah deh. Belusukan. Saya selalu bilang gini ya teman-teman, akses ilmu saat ini gampang banget. Jadi kalau kitanya nggak mau berubah per saat ini, bodoh aja gitu ya. Nah teman-teman, banyak orang dengar kata sabar. Sabar itu bukan gak ngapa-ngapain. Sabar itu artinya maintenance kesadaran, itu sabar. Sabar itu artinya awet. Kalau mau pakai bahasa aslinya, sobar itu artinya awet. Pakai bahasa filsafatnya, kamu awet aja deh beserta Tuhan, gitu kira-kira. Berarti awet di mana? Awet dalam kesadaran. Nah, cuman sekarang sabar udah jadi kata toxic positivity. Pokoknya jangan lah ya. Udahlah, kalau ada teman yang gimana banget ya, udah sabar aja. Oh, pasti ngamuk aja. Oh, lu nggak ngerasain sih gitu. Sabar sama ikhlas beda, nanti saya ceritain. Sabar, ikhlas, tawakal. Ini 3 hal yang berbeda. Sabar, ikhlas, tawakal, pasrah, berserah, putus asa, bego sama tolol, ini beda 8.
Beda ya. Makanya sabar sama tolol beda tipis. Ya, ikhlas sama bego beda tipis gitu. Aku tuh sabar. Iya. Dipukulin. Bukan sabar, itu namanya bego gitu. Komplit. Ya, nanti pelan-pelan. By the way, ya itu diksi terminologi lah ya. Nah, kalau ridho keseluruhan tadi sudah disadari, itu namanya ridho. Makanya ridho tuh level paling tinggi. Enggak deng, 2 level sebelum tinggi deng. Dah, nanti ke situ. Jangan mau dipikirin lah. Tuh nanti masuk ke filsafat rada dalam dikit. Apalagi masuk ke tasawuf nanti rada dalam. Tapi maksud saya adalah, ulang ya. Ulang sekali lagi boleh ya. Sadar di sini. Di bawahnya, bawah dan tidak sadar. Dan semua refleksi yang datang ke kita itu pasti cerminan dari ketidaksadaran kita. Sampai sini oke? Kenapa coba cerminan? Karena kalau mereka, kita nggak pernah tahu bahwa aku masih ada luka itu di situ. Kalau mereka nggak datang, aku nggak tahu dan tidak menyadari bahwa ada hal yang harus aku selesaikan di situ. Oke? Nah, teman-teman, saya tahu mungkin yang lagi puasa ini lagi lapar banget, tapi saya harus masuk lagi ke dalam lebih dalam lagi dikit aja ya. Tapi nanti kalau udah ngerti, enak banget deh rasanya. Live will end dalam 1 menit. Tar, kenapa nih si TikTok? Bentar teman-teman, bentar. Live will end. Oh, oke. Oke, sip. Ini TikTok kayaknya menyangka ini rekaman gitu ya. Kita rada main-main dulu dikit nih kayaknya, selalu terus serius. Teman-teman, apakah masih oke? Harui oke? Oke, aku sudah siap. Siap ya? Oke, good. Check one. Cek. Udah. Ini si TikTok harus dimain-mainin dulu kayaknya. Takut disangka rekaman. Oke, kita ulang ya teman-teman ya. Oke, kita ulang. Nah, asli tuh, saya gini-gini juga asli gitu. Oke, ulang ya. Oh, rekaman lagunya, tapi kan lagu ya. Tapi udahlah. Dan nanti kalau ada gitu lagi, main-main dulu dikit. Ice breaking ya teman-teman. Kayak mungkin harus ada gini-gini kali ya. Nah. Oh, TikTok suka background background ini maksudnya atau back sound? Udahlah ya. Dah. Sip ya. Oh, yang sering parkun. Iya. Oke. Ya oke, fokus ya. Nggak apa-apa ya, kita kan latihan. Nah, latihan supaya supaya bisa. Oh ya, ulang ya, lanjut ya. Dah, sorry terdistract tadi. Nah, halo. Hai, bentar ya. Hello. Sini. Mau cek one nggak? Mau? Coba sini. Sini naik sini. Sini. Kok bingung gitu sih? Nah. Coba cek one dulu. Cek one gitu. Cek one. Halo semua gitu. Halo. Apa kabar gitu? Sabar. Lagi apa gitu? Kabar. Pintar. Dari mana? Dari mana? Ini mah nanya bukan diikutin. Uwan nanya ke non dari mana? Dari mana? Bukan disuruh ngikutin, bukan nanya non dari mana barusan. Hai. Dadah dulu. Dah. Udah ya, ini Uwa lagi belajar dulu. Oke? Oke. Oke?
Nanti cek one lagi ya. iPad gua di mana? iPad di mana? Di mana? Nggak tahu. Pi iPad di kamar. Yuk, let's go. Ya, dadah. Passwordnya berapa? Password Bubu tahu. Ini dulu. Sikon. Oke, kita lanjut sorry ya. Alright, ulang. Oke, nah jadi kita balik lagi. Kalau kita bicara dalam si segitiga tadi, yang atas adalah sadar, di bawahnya bawah dan tidak gitu kira-kira. Anyway, nah di bawah dan tidak banyak perasaan yang kita nggak tahu, banyak sesuatu yang kita nggak ngerti, banyak sesuatu yang kita harus kenali gitu. Perlu kenali lah ya. Saya lagi latihan nggak ngomong harus karena harus tuh maksa ya. Perlu dikenali. Teman-teman, ketika kita tidak mengenali alam bawah dan alam tidak sadar kita, itu dia akan menggerogoti terus pasti. Ya, analogi, contoh. Kalau nggak ada kaca, paling susah ngelihat muka sendiri, bener nggak? Ya, itu gampangannya. Nah, berarti pertanyaannya, segala bentuk yang datang ke kita itu cerminan alam bawah sadar dan tidak sadar kita. Itu dulu. Teman-teman pernah dengar saya waktu bahas tentang hidup adalah proyeksi nggak? Apa yang keluar, apa yang datang itu proyeksi dari dalam kan? Jadi ya, ini tuh proyeksi. Yang di luar tuh layarnya. Layar. Jadi ada proyeksi, ada layar. Sekarang saya tanya. Pernah nonton bioskop lah ya pasti kan? Saya tanya. Layar tuh kan cuma diem, tapi diproyeksikan sesuatu. Oke? Nah, layar tuh nggak pernah tahu filmnya apa. Dia mah udah aja, diem aja jadi layar. Karena tergantung yang memproyeksikan. Kalau proyeksinya film sedih. Deg-degan, tegang. Nah, di luar diri kita, semuanya adalah pantulan atau refleksi yang di dalam. Oke? Nah, artinya, kalau kita ngerti bahwa semua proyeksi, siapapun, orang, kejadian, apapun, cuman mau menyadarkan kita, Abu, di tidak sadarmu masih ada sakit itu, maka sembuhkan, terima. Koma, nih saya contohin lebih gampang. Nah ya, sorry ya muter-muter dikit nih. Nah, abis ini pasti ngerti. Toh ya. Bedanya alam bawah sadar dan tidak sadar, sementara samain dulu ya. Nanti kita bedain. Sementara samain dulu aja. Jadi kita pakai dua dulu ya. Sadar nggak sadar udah gitu aja. Supaya gampang ya. Berarti nggak sadarnya pasti lebih banyak dari sadarnya. Agree? Setuju ya? Oke. Nah, sekarang kan banyak yang nggak sadarnya nih. Yang nggak sadarnya kita harus menyadari nggak? Kita perlu menyadari nggak? Yes. Gimana caranya? Dia akan memproyeksikan keluar. Kebencian yang mendalam akan terproyeksi pada pasangan. Kekesalan mendalam akan terproyeksi pada anak. Kebencian mendalam akan terproyeksi pada orang terdekat. Apapun, semua adalah proyeksi. Dapat teman-teman? Maksud saya, tadi balik ke pertanyaan. Apakah orang lain bisa membuat kita marah? Tidak jawabannya. Kenapa? Karena marahnya udah ada di dalam. Ini nih gudang marah, jangan salah. Kita tuh museum kemarahan by the way, museum kebencian, museum julid, semua tuh di dalam, di sini. Cuman sadar nggak? Enggak. Perlu diketahui nggak? Iya. Gimana caranya? Datang tuh utusan. Saya pakai bahasa utusan ya biar agak dramatis gitu.
Nah si utusan-utusan ini mau ngapain sih? Ingat ya, si utusan juga mungkin gak sadar, bukan mungkin deh, kebanyakan gak sadar juga dia jadi utusan. Gak sadar, kebanyakan ya. Datang sebentar, ngacak-ngacak hati kita, pergi. Terserah bahasanya, mau pernikahan yang sebentar lalu selesai, mau pertemanan yang sebentar lalu selesai, mau bisnis yang sebentar lalu selesai, apapun itu semua nggak penting dalam bentuk apapun yang namanya kejadiannya. Tapi yang penting adalah pelajaran apa dari kejadian itu yang membuat aku bisa melepaskan perasaan itu gitu. Nah dalam bahasa agama itu yang disebut ujian. Ini saya nggak suka sih ngomong pakai ujian, azab itu sesuatu yang drop gitu. Tapi saya lebih senang pakai bahasa konsekuensi. Berarti setiap kejadian hidup adalah konsekuensi tidak sadar kita. Nggak usah jauh-jauh lah teman-teman. So, menentukan pilihan, ngomong, ngetik, berlaku, nggak banyak yang datang dari sadar. Betul nggak? Maka aku tuh nggak pernah gini. Nah nggak pernah gini gimana? Jangan-jangan waktu nggak sadar melakukan itu. Nah nanti kalau kita nggak naik ya kesadarannya, jadi denial. Nah ini bahayanya jadi orang baik, merasa dirinya baik. Aku tuh udah baik padahal. Tiap hari nolong orang, tiap hari ini itu. Tapi kenapa orang gitu terus? Nah tuh, itu permasalahannya. Nah berarti kenapa tadi Hawkins bilang terima. Langkah pertama, ulang ya. Oke teman-teman, ini memang agak dalam ya, tapi mudah-mudahan dapat ya. Ini kita baru satu paragraf, tapi saya pengen ngejelasinnya di situ dulu gitu. Anyway, kita sepakat ya seperti biasa, rumus kita adalah nggak cepet-cepet beresin, tapi step by stepnya dapat gitu. Sampai sini oke teman-teman? Sampai sini oke? Bedakah dengan tinggi hati? Tinggi hati itu apa? Sombong maksudnya? Beda. Kalau yang dimaksud tinggi hati sombong tuh beda. Oke ya, mantap, dapat ya. Nah, wajar nggak kalau kita dengar cerita para nabi dan rasul? Ketika Nabi Muhammad dilemparin kotoran, dia nggak marah sama yang lemparnya karena tahu utusan. Tapi nggak literer gitu, nggak ya. Ini contoh nih, sadar gitu. Dia nggak marah balik, kenapa? Justru terima kasih. Kamu seakan-akan menyakitiku, tetapi kamu sebenarnya mau menyembuhkanku. Kenapa? Supaya aku sadar aku punya rasa ini, yang asalnya nggak aku sadari gitu. Statement Yesus sih paling asik. Cintailah musuhmu, kata Yesus. Dahsyat nggak? Love your enemy. Teman-teman, tahu nggak? Sesaat sebelum Yesus disalib, dia doa sama Tuhan loh. Doanya gini. Kan lagi disiapin tuh si salib, kayu-kayu salib gitu ya. Apapun lah ya gitu ya. Dia cuman diem. Dia cuman gak ngapa-ngapain. Ini emang jauh dari kebanyakan orang sih ya. Terus dia bilang gini, doa sama Tuhan. Ini sama orang yang mau nyalip, bayangin. Mau nyalip, jelas mau nyakitin dirinya, baik fisik maupun non fisik. Tapi karena latihannya Yesus tuh, Isa alaihi salam tuh adalah Rohul Kudus gitu ya, the pure love. Teman-teman, nanti kita kapan-kapan bahas bahwa pemaknaan Nabi dan Rasul itu bukan sosoknya tetapi energinya gitu, vibrasi. Anyway. Dia doa gini sama Tuhan. Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka gak sadar apa yang mereka lakukan. Jadi ampunilah mereka. Keren gak? Dahsyat gak? Jadi siapapun yang sekarang menyakiti kita, itu pasti datang dari ketidaksadarannya gitu loh.
Di balik itu ada penerimaan dan juga ada yang namanya waspada, hati-hati. Tadi antara bodoh sama sabar beda tipis. Maka di 4134 Quran tuh bahwa beda antara orang jahat dan baik. Dalam tanda petik, pengertian lebih dalam adalah jangan pernah ngedoain jelek sama siapapun, karena kenapa? Yang kita anggap itu jelek sebenarnya lagi membuat kita jadi sehat. Gitu. Yang disalib bukan, saya nggak ngomongin salib apanya, saya cuma pengen ngomongin esensinya mas, gitu. Yaitu multi perspektif. Tapi yang pengen saya ceritain di sini adalah kesadaran, keluasan, dan dalam tanda petik ya, the power of love-nya gitu. Betapa kasih sayang Tuhan itu benar-benar akan membuat segala sesuatunya lepas gitu. Lepas gitu intinya. Gitu kira-kira. Nah, so berat memang sih teman-teman, ini berat loh. Saya selalu bilang ulang-ulang ya. Jadi dari cerita tadi, saya jadi satu kalimat yang mungkin kalimat buat kita. Ya, dengerin ini baik-baik. Pada akhirnya, kita akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci, karena tanpa mereka, kita nggak akan ada di kelas ini. Apa maksud kelas ini? Di kesadaran kita yang sekarang, pemahaman kita yang sekarang. Betul nggak? Gak ada orang nyari Tuhan lebih dekat, ilmu kesadaran lebih baik, ilmu ketuhanan, tasawuf, apapun namanya, tanpa dipanggil sama penderitaan tuh gak ada teman-teman. Makanya Rumi tuh bilang, udah pasti bosan lah dengar saya ngomong gini gitu, pasti bosan. Tapi Rumi mengatakan bahwa luka adalah tempat cahaya masuk. Gak bisa enggak. Gak bisa enggak. Yang artinya semakin kita mengenal, pernah dengar kata ikro kan? Ayo dong di ikro, bukan dibaca, letting go, bukan, tapi iya ya. Dia itu pancaran ketidaksadaranku gitu. Dan teman-teman ya, maaf banget. Sesuatu yang paling kita tidak sadari, keluarnya justru malah cinta. Itulah kita dikasih spark cinta sama pasangan kita, padahal pasangan kita adalah musuh terbesar dalam hidup. Dalam tanda petik. Musuh di sini maksudnya apa? Pembelajar, guru yang akan benar-benar menggali ketidaksadaran kita paling dalam. Makanya ditemuin, dipersatukan, suruh ketemu tiap hari, disuruh saling menggali gitu. Maka suami, istri, anak itu adalah teman bertumbuh, by the way. Udah gak ada lagi aja. Karena nanti kita ngerti, itu mau gak mau kurikulum kita loh. Gak bisa dititipin, gak bisa diwakilkan, gak bisa. Sama sekali gak bisa gitu. Gitu kira-kira. Mau siapapun, mau orang tua, mertua, siapapun lingkaran satu kita, circle satu kita, semuanya. Kenapa? Karena kita dipersatukan pakai frekuensi. Anyway. Nah teman-teman, ini kita belum satu paragraf, gak apa-apa ya, saya jadi loncat ke kanan ke kiri, it's okay ya. Semoga ada sesuatu nih. Anyway. Oke ya, jadi hal yang paling penting di sini saya ulang sekali lagi. Nah tenang teman-teman, kalimat-kalimat tadi pasti bakal saya ulang-ulang lebih dalam gitu ya, pelan-pelan ya. Teman-teman yang semakin sering berbuat baik, bersedekah, memaafkan, akan lebih cepat nerima omongan dalam gini kok. Fix. Ribet, gak apa-apa, emang masih banyak yang ditumpuk sih. Coba letting go. Makin letting go, makin bersedekah, makin berbuat kebaikan, makin memaafkan, cepat ngerti deh. Coba nanti rasain ya teman-teman.
kok gue jadi cepat ngerti ya, jadi ngerasa gue cerdas ya gitu kira-kira. Berarti bukan nggak cerdas, banyak kotoran aja sih gitu. Gampang lupaan nggak apa-apa, tapi ya lupaan atau nggak kan tergantung, tapi yang penting ada diamalkan sih, itu yang paling penting. Anyway ya, oke. Langkah pertama adalah biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya. Jangan pernah nolak perasaan yang datang. Sedih, nggak mau sedih. Nah kebanyakan gitu, denial. Kalau ikhlas tapi masih sakit bang, belum ikhlas namanya. Dan nggak apa-apa. Dan hilangnya rasa sakit itu nggak instan. Kenapa nggak instan? Karena kita bikinnya juga lama, seumur hidup. Ya, kita memupuk penyakitnya aja seumur hidup. Jadi jangan pengen cepet-cepet beres, jangan. Kenapa? Lama, prosesnya bertumbuh. Karena nanti kita akan mengerti bahwa setiap hidup adalah proses. Iya. Ini sekarang yang lelah sedih, yang lelah apa, it's time loh teman-teman. Kapan lagi mau berubah gitu loh. Dan kalau bukan kamu yang merubah, gak ada yang bisa nolong. Ya gak ada. Sign dong, petunjuk dong gitu. Dan mungkin teman-teman udah ikut kelas ini, belum ada. Dan itu semua adalah pesan-pesan yang, ayo dong. Kapan kamu mau ngelepasin itu? Dimana kalau kamu sudah melepaskan itu, kamu akan terbang gitu, dalam tanda petik ya. Teman-teman, pernah dengar healer nggak? Awas nih, dia menyembuhkanku, nggak bisa. Semua healer hanya membuka pintu karena penyembuh sejati adalah dirimu sendiri. Cuman ngebukain jalan dikit, yang penting dan bisa jalan adalah kamu. Supaya kita tidak terikat kepada siapapun, dan dalam tanda petik kita semua punya power itu di dalam gitu. Anyway, sip ya teman-teman ya, sip, mantap. Nah, langkah pertama adalah biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya, mengekspresikannya, takut terhadapnya, mengutuknya, atau mengkhotbahinya. Aduh udah deh. Begitu datang jadi ingat ngomongan Ustadz, gak boleh marah, jangan marah. Bukan gitu, bukan. Terima. No wrong feeling. Yang ada adalah wrong action. Oke. Artinya ya itu memang harus datang untuk perasaannya gitu. Letak hening adalah ketika kita nerima semua perasaan, itu hening. Berarti yang namanya hening tidak ada perlawanan terhadap perasaan yang datang. Gitu. Sip ya. Beda antara bodoh amat dan menerima. Bodoh amat itu ignore, gak peduli. Tapi nerima itu embrace. Beda banget. Contoh. Ya, contoh. Saya kasih contoh. Lagi nyetir. Lampu merah. Ada pengamen. Nah karena saya dari jauh pengamen suaranya udah gak enak ya, saya udah nyiapin 10.000 nih di tangan. Biar begitu dia nyampe ke depan mobil saya kasih. Itu bukan sedekah namanya. Itu membiarkan orang supaya cepat pergi karena gua gak suka. Berarti itu namanya ignore. Bukan diterima gitu. Karena kalau diterima, saya terima perasaannya. Dan itu bukan disuruh untuk cepat pergi, bukan. Tapi untuk membuat saya jadi sembuh gitu kira-kira. Iya. Dan teman-teman pasti akan mengalami rasa ini dengan berbagai peristiwa. Tapi ingat,
aku kayaknya udah maafin deh, tapi jadi bodoh amat. Itu bukan maafin namanya, menghindar. Tuhan, aku ingin kembali kepadamu tanpa hidup berikutnya. Aku ingin kembali seutuhnya karena aku lelah. Ini bukan lari dari kenyataan, lari dari perasaan, gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Maka antara putus asa dan berserah tipis banget bedanya. Ya udah deh, maafin aja. Nah, udah deh maafin aja gara-gara ada hatred lagi gitu, benci lagi gitu, beda ceritanya gitu. Makanya Hawkins bilang, langkah pertama adalah biarkan diri Anda memiliki perasaan itu tanpa menolaknya, mengekspresikannya, takut terhadapnya, mengutuknya atau mengkhotbahinya. Yang menarik. Ya. Itu berarti tidak memberikan penghakiman dan melihat bahwa itu hanyalah perasaan. Begitu masuk, oke. Saya emang lagi harus sedih nih saat ini. Don't judge your feeling. Duh, ini datang lagi nih gak enak nih. Kabur aja, healing. Maka healing kenapa gak selesai? Karena dia kabur dari perasaan, bukan nerima perasaan. Benar, lagi healingnya happy, pulang sakit lagi. Ya, itu penting loh. Nah, tekniknya adalah Anda bersama perasaan itu dan lepaskan semua upaya memodifikasinya dengan cara apapun. Lepaskan keinginan untuk menolak perasaan itu. Penolakan adalah perlawanan yang membuat perasaan itu terus bekerja. Jadi kalau kayak lampu, begitu perasaan bete lagi zzz, satu hal, kurangin energinya. Gimana cara ngurangin energinya? Jangan ditolak. Jangan di nggak mauin. Nah, gitu. Nggak tahu tuh bahasanya gimana. Gitu. Salah satu rumusnya apa tadi? S P. Oh, oke. Penolakan adalah perlawanan yang membuat perasaan itu terus bekerja. Ketika Anda berhenti melawan dan mencoba untuk memodifikasinya, perasaan itu akan berubah menjadi perasaan berikutnya dan disertai dengan sensasi yang ringan. Perasaan yang tidak dilawan akan lenyap begitu energi yang menyadarinya menguap. SSP adalah santai, senyum, pasrah. Oke, Garit ya teman-teman ya, dapat ya. Semoga ada sesuatu yang bisa kita sadari tentang the feeling gitu. Itu poin yang sangat pentingnya ada di situ gitu. Nah jadi, coba rasain sekarang. Sering gak nolak perasaan? Banget. Udah diakui aja. Gitu kira-kira. Ya inner child itu yang tadi saya cerita tentang dot-dot hitam di bawah sadar dan tidak sadar gitu. Oke teman-teman, aman ya? Dah, saya cukupin dulu sampai sini. Sekarang siapin catatannya, bolpen sama kertasnya. 5 menit boleh? Kita buka puasa jam 6 kan ya, masih ada 10 menit lagi. 5 minutes aja. Terakhir. Ini salah satu the most important. Sip. Teman-teman udah siap? Yang udah buka silakan buka dulu bila gitu ya. Karena di saya masih sekitar 15 menit lagi. So this is last 7 minute lah ya. 5 minutes, 7 minute.
Oke. Siapin catatan, siapin bolpen, kertas. Dengerin saya baik-baik, tangannya lepasin dari handphonenya. Oh iya, Taiwan lagi gempa ya, semoga senantiasa yang terbaik untuk teman-teman saudara-saudara kita di Taiwan. Yang terbaik. Oke teman-teman, lepasin tangannya dari keypad, pegang bolpennya. Oke, pegang bolpennya, siap untuk menuliskan sesuatu. Ya, pegang bolpennya, siap untuk sesuatu gitu. Dan per saat ini teman-teman dengerin saya baik-baik, nggak usah komen dulu, pokoknya siapin untuk menuliskan sesuatu. Apa yang ditulis? Setelah saya ngomong ini, teman-teman 1 menit rasain perasaannya. Dan tulis teman-teman lagi ngerasain apa yang paling berat, paling mengganjal akhir-akhir ini. Sesuatu yang pokoknya ini berat banget buat saya gitu. Dalam beberapa kalimat aja. Ya, luapkan perasaan itu ke tulisan. Dalam 5, 4, 3, 2, silahkan. Tulis. Tulis ya dengan sungguh-sungguh. Tulis di catatannya masing-masing, bukan di komen. Entah itu yang bikin sakit hati, khawatir, cemas, takut, tulis. 2 menit ya, saya kasih waktu ya. 2 minutes. Kalau udah, bolpennya disimpan. Santai. Udah. Apa yang dituliskan tadi itu setidaknya merilis atau melepaskan bebannya. Oke. Dan sekarang teman-teman, dengan semua kerendahan hati, penuh dengan kasih sayang Tuhan, berterima kasihlah kepada tulisan itu, bersyukur atas kejadian itu, dan sadarilah bahwa kejadian itu yang akan membebaskan diri kita dari kepedihan-kepedihan bawah sadar kita. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Dah, lepasin dan rasain ada sedikit atau banyak atau berapa persen beban yang terlepaskan. Itu energi di perasaan itu semakin berkurang. Oke? Jangan lupa santai, senyum, pasrah. Kasih sayang Tuhan bantu kita semua. The pure love, the pure consciousness, senantiasa kita bisa selalu, sekali lagi ya, mencintai diri ini gitu, kira-kira. Oke ya teman-teman ya, apapun yang diterima hari ini itu adalah bagianmu, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan mudah-mudahan tidak hanya berhenti di pengetahuan gitu ya, tapi kita aplikasikan, kita juga amalkan, dan selalu paling penting adalah latihan anyway. Terima kasih ya, senantiasa semua makhluk berbahagia memberkati kita semua. Hatur nuhun, sehat-sehat selalu dan keep happy teman-teman. Jangan lupa, gak ada yang bisa lebih nemenin diri kita kecuali si ini. Ya, mudah-mudahan kita lebih aware terhadap ini.